Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk di bahasan nomor 132. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala, berfirman Allah Ta'ala maha luhur, maha tinggi, maha mulia, fi suratil An'am, di dalam surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard. Wa qala fi surati Fatir, huwa alladzi ja'alakum khalaifa fil ard. Wa huwa, dan dialah, alladzi yang ja'alakum, telah menjadikan kalian khalaifal ardi, khalifah bumi. Wa qala fi surati Fatir, dan Allah berfirman dalam surah Fatir, huwallazi, dialah yang ja'alakum, telah menjadikan kalian khalifah fil ardi, di muka bumi. Fatir ayat 39. Pertanyaannya, limadza qala fi suratil An'am khalaifal ardi bil idhafati wa qala fi Fatir khalaifa fil ardi bil dzikri? Kenapa dalam surah Al-An'am Allah mengatakan khalaifal ardi, khalifah bumi, bil idhafati, dengan idhafah, dengan menjadikan dua kata ini satu makna, atau kata ini sebagai kata majmuk. Sedangkan dalam surah Fatir, khalaifa fil ardi, khalifah di muka bumi, dengan ada fi, sehingga ini sebagai keterangan tempat. Apa jawabnya? Beliau mengatakan khalaifal ardi, dengan menjadikan kata ini sebagai kata majmuk, khalifah bumi, itu lebih umum daripada khalaifah fil ardi, khalifah di muka bumi. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab orang mengatakan huwa maliku biladis Syam. Dia adalah raja negeri Syam. Apa sih biladis Syam? Syam itu istilah untuk 3 negara. Yordania, Syria, dan Palestina. Maka pakai bilad. Bukan pakai balad. Kalau balad satu, ini bilad, negara-negara. Dia adalah raja negara-negara Syam. Itu lebih umum daripada apa yang kamu katakan huwa malikun fi biladis Syam. Dia adalah seorang raja di negeri-negeri Syam. Kenapa? Karena orang yang mengatakan fi biladis Syam, di negeri-negeri Syam, itu bisa memungkinkan maknanya bahwa dia adalah penguasa atau raja di sebagian negeri-negeri Syam.
Ya, boleh jadi hanya jadi raja atau penguasa di Syria saja, tidak di Palestina, tidak di Yordan. Dengan adanya fee ini, ya. Jadi redaksi yang mengatakan huwa malikul ardi, dia adalah raja bumi. Itu lebih umum daripada orang yang mengatakan dia adalah raja di muka bumi. Kenapa? Karena orang mengatakan dia raja bumi berarti seluruh bumi, umum. Sedangkan raja di muka bumi ya bisa jadi di salah satu negara saja. Itu di dalam bahasa Arab. Jadi apa bedanya khalaifal ardi dengan khalaifa fil ardi? Khalaifal ardi lebih umum sifatnya dibanding dengan khalaifa fil ardi. Karena khalaifa fil ardi itu ada menyiratkan kemungkinan makna yang spesifik. Jadi yang umum di dalam surah Al-An'am khalaifal ardi, khalifah bumi itu dipilih karena dia untuk menyerasikan keumuman di dalam siak, keumuman di dalam redaksi pada surat tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul katakanlah Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah hai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, korbanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi, hanya untuk Allah, Rabbil alamin, yang menciptakan, yang mengatur, yang mendidik, mengembangkan, memenuhi segala kebutuhan seluruh alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan untuk hal seperti itulah umirtu, aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang muslim, orang pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini cakupannya adalah sangat umum sekali. Atau cakupan makna yang sangat umum dalam kehidupan seseorang. Pertama, Allah memerintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan hal tersebut. Allah telah menjadikan segala atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan bahwa segala sesuatu. Perhatian, kata-kata segala sesuatu itu sangat umum sekali. Berupa ibadah, hidup, dan mati, itu Allah saja. Dan itu cakupan makna kehidupan itu. Ada ibadah, ada hidup, ada kematian. Itu umum sekali. Dan ibadah itu bukan sekedar sholat tentu. Hidup itu sisi-sisi, sudut-sudutnya banyak sekali. Semuanya dipersembahkan kepada Allah. Hidup dan matinya hanya karena Allah. Untuk Allah saja. Perhatikan kata Rabbul Alamin. Alam itu tentu mencakup segala makhluk. Nah, di dalam bahasa Arab, ya, akhiran ya nun ini menunjukkan jamak. Jadi alam itu banyak sekali. Kalau kita pilih ada alam
alam rahim untuk kita ya. Alam dunia, alam barzakh, ada alam akhir, dibilang lagi ada alam syahadah yang terlihat, ada alam yang gaib yang tidak terlihat. Di alam syahadah banyak yang tidak terlihat. Isi perut tidak terlihat, orang jalan tidak terlihat isi perutnya seperti apa. Padahal itu bagian dari yang syahadah. Tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Jadi ini kata-kata alam Rabbil Alamin sifatnya umum. Tuhan semesta alam yang mencakup semua makhluk. Di dalam makhluk ada makhluk. Ya, di dalam pohon ada makhluk, di dalam manusia ada makhluk lagi. Ada bakteri, ada virus, ada macam-macam. Lihat tuh. Ya, jadi ini mencakup semua seluruh alam. Dan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Pencipta, pemelihara, pendidik, pengatur seluruh alam. Semua. Demikian juga kata-kata la syarikalahu. Di dalam bahasa Arab kata la syarikalah, kata la ini adalah nafi yang mencakup semua. Istilahnya istighraq. Menafikan, menegasikan semua sekutu untuk Allah. Tidak ada. Jadi umum sifatnya. Semua yang dijadikan sekutu untuk Allah dinafikan. Tidak ada. Nah, jadi menafikan secara keseluruhan. Menafikan apa? Menafikan atau meniadakan apa saja yang dijadikan sekutu untuk Allah. Dijadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Qul katakanlah Muhammad aghairallahi, apakah kepada selain Allah abghi aku mencari Rabban, seorang Tuhan. Apa bisa saya mencari Tuhan selain Allah? Apa bisa saya menjadikan selain Allah sebagai Tuhan? Wa huwa, padahal Allah lah Rabbu kulli syai'in, Tuhan segala sesuatu. Dialah yang memelihara, yang mendidik, yang mengatur segala sesuatu. Jadi Tuhan segala sesuatu, itu berarti tidak ada di sana Tuhan selain Allah. Maka keumuman lafaz ayat dalam surah Al-An'am ini serasi dengan umumnya kata khalaifal ardi. Ya, dalam ayat 164 ya. Itu tuh. Jadi dalam bahasa Arab itu ya harus sama. Istilah orang Jawa harus petuk. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kalau lafaznya jamak, maka sifatnya mesti jamak, khobarnya mesti jamak. Kalau tunggal, kalau ganda, itu semuanya mesti sama. Tidak bisa laki-laki dikasih sifat perempuan. Misalnya, aduh Muhammad orang yang solehah, nggak boleh. Orang yang soleh. Seperti itu. Ya, rumusnya jelas. Jadi kalau yang umum maka harus kata-katanya bersifat umum. Yang khusus harus bersifat khusus. Itu pesannya ya. Jadi masalahnya masalah munasabah. Masalah keserasian. Ya, serasinya untuk dalam surah Al-An'am
surah Al-An'am ya. Di dalam surah Al-An'am ayat berapa tadi? Ayat 164 ya. (165) Pak Ustadz. Ya, 165 ya. Ya, maksudnya begini ya. Itu kan ayatnya ayat 165 yang dijadikan masalah. Gitu gak? Saya mau buka Quran ya. Jadi kalau kita kembali ke ayat sebelumnya, kenapa saya nggak bisa sharing? Baik, tadi surah apa tadi? Surah Al-An'am. Ya, kita buka ayat 164. Ya, ini dia nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perhatikan ya. Jadi yang dipermasalahkan kan kata ini ya, khalaifal ardi. Itu ya. Itu yang dipermasalahkan. Kata khalaifal ardi. Terus ini kan sifatnya umum. Sifatnya umum. Nah, untuk membuktikan bahwa ini sifatnya umum memang diletakkan untuk apa? Untuk hal-hal yang bersifat umum. Dimulai dari mestinya dimulai dari ayat sebelumnya ya. Dimulai dari ayat, maaf ini saya hapus dulu bentar. Jadi dari ayat 163 kita melihatnya. Oh gini ya. Surat 62. Jadi teorinya begini. Jadi
Ini kan khalaifal ardi. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ini khalaifal ardi. Khalifah bumi. Ini sifatnya umum. Nah, di sana ada teori namanya atau disiplin ilmu namanya munasabah. Munasabah. Munasabah ini tentang keserasian ya. Keserasian antara satu lafaz dengan lafaz yang lainnya, satu ayat dengan ayat sesudahnya, setelahnya, surat antara satu surat dengan surat sebelumnya dan setelahnya. Itu munasabah. Ini sekarang yang mau dicari munasabahnya atau keserasiannya adalah keserasian kata khalaifal ardi yang mencakup makna secara umum, khalifah bumi. Jadi seluruh bumi. Mana nih keserasiannya? Keserasiannya terlihat dimulai dari ayat 192. Mana itu? Pertama, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Salat, ibadah, hidup, mati. Ini cakupan makna kehidupan manusia secara umum. Ya. Semua sendi kehidupan manusia. Semua sendi kehidupan manusia. Terus kata Rabbil Alamin, Al-Alamin, ini juga makna secara umum. Semua makhluk Allah. Terus kata La syarikalah, La ini dalam bahasa Arabnya lil istighraq. Apa sih lil istighraq itu? Lil istighraq itu untuk mencakup secara keseluruhan semua. Ya. Istighraq mencakup semua, menegasikan semua sekutu. Jadi tidak ada satupun sekutu bagi Allah. Ini apa namanya, kaidah tauhid yang sangat tegas. Kalau kita misalnya tanya kepada orang Kristen, berapa Tuhan itu? Mereka katakan satu. Apakah Yesus Tuhan? Mereka akan mengatakan iya. Apakah Yesus itu Tuhan yang satu itu? Mana mereka akan pusing. Kenapa? Karena kalau mereka menjawab iya, bagaimana dengan Tuhan Bapa? Apakah Tuhan Bapa itu adalah Yesus? Wah, pusing. Ya, belum ketemu definisi Tuhan dalam Kristen. Belum ketemu. Apakah Tuhan itu satu? Mereka pasti katakan iya, tidak tiga. Oke, apakah Yesus itu Tuhan? Iya, Yesus itu Tuhan. Tapi kalau ditanyakan kepada mereka, apakah Yesus itu Tuhan yang satu itu? Pasti akan pusing. Pendeta, pastor pasti akan pusing. Nah, tapi dalam Islam, waduh, tegas sekali. Tuhan itu tidak ada. Nol. Kecuali Allah. Sekutu-sekutu untuk Allah itu tidak ada. Apapun bentuknya. Nggak ada. Apakah dikecualikan? Tidak ada dikecualikan. Itu namanya istighraqul jins. Mencakup semua tanpa kecuali. Ini ajaran yang sangat tegas sekali. Tegas, jelas. Tidak bikin bingung. Nah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan untuk hal yang seperti itulah aku diperintah. Ya. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang muslim yang pertama. Baik ya. Terus paling penting itu yang nomor 4 ya. Kata Rabbu kulli syai'.
Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, hai Muhammad, apakah aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal Allah yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur segala sesuatu. Kata Rabbu kulli syai'. Ini juga sifatnya umum. Mencakup semua. Kulli syai', segala sesuatu. Tanpa kecuali semuanya Allah yang ciptakan. Nah, ya, itu dijadikan sebagai alasan akan dipilihnya kata khalaifal ardi yang mencakup makna umum. Gitu ya. Jadi Syekh Fadil Saleh As-Samarra'i hendak mengatakan, maka kata khalaifal ardi adalah kata yang cocok, yang serasi dengan keumuman makna lafaz-lafaz di ayat-ayat sebelumnya. Itu namanya apa? Namanya munasabah. Ya, keserasian antara satu kata dengan kata yang lainnya. Jadi kalau misalnya ayatnya وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. Ya. Kalau misalnya ayatnya tulisannya khalaifa fil ardi. Ya, ada tulisannya di sini fi. Itu akan tidak cocok dengan banyak, ya, tidak cocok dengan ini, nggak pas, sangat tidak pas. Itu ya. Terus berikutnya adalah beliau mengatakan, jadi umum dengan umum, pas tuh. Nah, alur ayat-ayat yang ada dalam surah Al-An'am tersebut, ayat 162 sampai 166 ya. 165. Itu tidak seperti yang dalam surah Fatir. Dalam surah Fatir Allah mengatakan huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dialah yang telah menjadikan kalian khalifah-khalifah, penguasa-penguasa atau pengganti-pengganti di muka bumi. Karena kata khalifah itu artinya pengganti. Misalnya Abu Bakar khalifatu Rasulillah. Abu Bakar adalah khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Kenapa? Kenapa menjadi khalifahnya Rasulullah? Karena Rasulullah tidak ada. Rasulullah wafat, maka diganti oleh Abu Bakar. Ya. Kenapa manusia jadi khalifah di muka bumi? Karena manusia mengganti makhluk yang tadinya berkuasa kemudian tidak berkuasa. Maka dijadikan sebagai khalifah. Gitu tuh. Ya, Umar bin Khattab khalifati Rasulullah. Umar bin Khattab adalah pengganti Rasulullah. Jadi kalau khalaifa fil ardi, penguasa-penguasa di muka bumi, sebagai pengganti penguasa-penguasa sebelumnya. Itu makna khalifah. Jadi dalam Al-Quran tidak pernah ada kata manusia adalah khalifatullah, khalifahnya Allah. Khalifahnya Allah di muka bumi. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Itu kata-kata nggak boleh. Kata-kata yang sangat mungkar. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan pengganti untuk dirinya. Allah senantiasa hadir.
Khalifah itu untuk yang sejenis. Manusia tidak sejenis dengan Allah. Allah itu Tuhan, manusia makhluk. Dan Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Maka kalau dalam dunia mantik atau logika, ya, itu ruh itu ya sejenis. Ruh ada bagian-bagiannya, ruh manusia, ruh malaikat, ruhnya jin. Itu ruh tuh. Masing-masing ya, ruhnya itu istilahnya apa ya? Istilahnya sejenis. Satu jenis itu ada bagian-bagian. Ada kelas-kelas. Ini ruhnya orang yang baik, ini ruhnya orang. Tapi ya ruh makhluk. Maka kalau Allah dikatakan sebagai roh, ya, Allah itu ruh kudus misalnya, ya apa bedanya antara roh kudus dengan roh yang tidak kudus? Sama-sama rohnya. Berarti sama-sama makhluknya. Begitu. Ya, saya mau ingatkan kata khalifatullah fi ardi itu. Manusia adalah khalifah Allah di muka buminya. Nggak boleh kata-kata itu. Karena Allah tidak membutuhkan pengganti. Yang ada adalah khalaifa fil ardi. Allah telah menjadikan manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifahnya siapa? Khalifahnya Allah? Bukan. Khalifahnya penguasa sebelumnya. Khalifahnya makhluk sebelumnya. Begitu. Ya. Kalau dalam istilah ini, ya Pak Jokowi itu khalifahnya SBY, penggantinya SBY, gitu. Nah, terus Allah mengatakan faman kafara fa'alaihi kufruhu. Maka barang siapa ingkar, fa'alaihi maka atas dialah kufruhu kekafirannya. Kekafirannya menjadi beban dirinya. Faqala lalu Allah mengatakan faman kafara fa'alaihi kufruhu. Perhatikan. Ya, ini namanya kan dari jamak ya. Ini kan kum kan jamak ya. Terus khalaifa juga jamaknya khalifah. Perhatikan. Karena ini khalaifa fil ardi, khalifah di muka bumi. Maka khalifah di muka bumi ini banyak. Ya, yang ini khalifah di Indonesia, ini di Amerika, di Saudi, di Perancis, di mana-mana banyak. Nah, yang banyak ini dimufradkan oleh Allah. Faman kafara, siapa yang ingkar dari khalifah ini, maka keingkarannya itu menjadi beban diri masing-masing. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa ini siaknya, redaksinya bukan umum. Redaksinya lebih khusus. Jadi masing-masing ungkapan itu memiliki keserasian yang memiliki keserasian tersendiri. Yang umum dengan umum, yang khusus dengan yang khusus. Sangat kentara sekali. Ya, meskipun ini mungkin agak berat ya. Dalam kitab Mulaqut Ta'wil, qad taqaddama qabla ayatil an'am qawlu subhanahu li nabiyhi alaihi salam qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim.
Ya, di dalam surah Al-An'am ayat 161 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul," katakanlah Muhammad, "innani hadani rabbi." Sesungguhnya aku telah diberi hidayah oleh Tuhanku ila shiratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Dan khitab itu diteruskan dan sangat jelas sekali. Sampai firman-Nya, "Qul aghairallahi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Udah mandi belum? Mandi dulu baru sama Bapak. Udah, jangan nangis. Ya, jadi di surah Al-An'am ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan bahwa yang memberinya hidayah kepada jalan yang lurus adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengungkapkan keadaan dirinya, keadaan jalannya yang lurus, sampai firman-Nya, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Katakanlah, apakah mungkin saya mencari Tuhan selain Allah, padahal Allah adalah Tuhan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ini mencakup semua selain Allah, di mana semua selain Allah itu masuk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang Allah berikan atau anugerah yang Allah berikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, ya antara lain adalah dengan cara Allah menjadikan manusia ini sebagai khalifah bumi, sebagai penguasa bumi. Nah, andaikan ada kata fil ardi, misalnya khalaifa fil ardi, ya ada kata-kata khalaifa terus fil ardi, itu akan difahami bahwa manusia itu istilahnya ya, dia hanya berkuasa di tempatnya saja. Padahal yang dimaksud di dalam surah Al-An'am ini, manusia berkuasa secara mutlak di muka bumi. Jadi kalau ada fil ardi itu difahami manusia hanya diberi mandat di sebagian muka bumi, atau pada keseluruhan. Nah, apakah jadi kalau ada fil ardi dia katakan diam, jangan ribut. Dalam Kitabul Ta'ali itu dikatakan ya, kalau ada fil ardi itu berarti akan difahami bahwa manusia itu berkuasa di tempatnya saja, di tempat yang dia dikasih mandat di situ. Apakah secara keseluruhan atau sebagian? Tempatnya di bumi, di seluruh bumi atau sebagian bumi? Itu kalau ada fi itu. Jadi ada kemungkinan hanya sebagian saja. Nah, dengan mengatakan khalaifal ardi, manusia berkuasa pada seluruh bumi. Itu yang hendak dikatakan oleh Fadil Saleh Samarra'i. Yang umum serasi dengan yang umum. Jadi begini ya, kalau saya mau
Dia bahasa Arab ya, al-lughatul arabiyyah. Dalam bahasa Arab itu ya, dikenal apa? Dikenal ada laki, ada perempuan. Ya. Terus setelah itu laki perempuan ini akan bercabang nih. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ya, orang pertama ini ada tunggal, ada jamak. Itu aja yang ada. Orang kedua dan ketiga ini ada tunggal, ada ganda, ada jamak. Yang perempuan juga sama. Ada orang pertama, kedua, ketiga. Orang pertamanya tunggal, jamak. Ganda masuk ke jamak. Orang kedua dan orang ketiga itu ada tunggal, ada ganda, ada jamak. Nah, ini semua ini memiliki sifat. Ada kaidah ya, kaidah as-sifatu. Kaidahnya gimana? As-sifatu tabi'atun limawsufiha. As-sifatu sih. As-sifatu tabi'atun limawsufiha. Ya. Sifat itu mengikuti yang disifati. Jadi kalau misalnya laki-laki, sifat harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Muhammad Saleh. Enggak boleh Muhammad Salihah. Salihah untuk perempuan. Semoga suaminya menjadi orang yang solehah. Jadi perempuan dong kalau begitu. Begitu. Tidak boleh perempuan dikasih sifat laki-laki. Orang satu sifatnya harus mufrad, sifatnya mesti mufrad, jamak sifatnya mesti jamak. Perempuan sifatnya mesti perempuan. Begitu tuh di dalam bahasa Arab. Semuanya harus klop, harus serasi. Tuh. Ya, jadi kalau perempuan untuk perempuan, yang umum untuk umum. Ya. Terus yang khusus untuk yang khusus. Ini dalam segala hal. Nah, Al-Quran itu sangat disiplin sekali, sangat teguh sekali memelihara hal seperti ini. Memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Yang apabila manusia yang menulisnya pasti saja ada cacat. Dalam Al-Quran tidak ada cacat sama sekali. 0 cacat. Lafaz-lafaz itu sempurna. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk bahasan nomor 132. Insya Allah kita untuk yang akan datang hari Sabtu akan di 133. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Detail banget. Alhamdulillah. Baik teman-teman, silakan yang ingin bertanya. Kita ngobrol. Silakan. Bu Lydia biasanya nanya duluan deh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya
eh, dengan apa ya, pelajaran yang dikasih ini, kadang telat nyadarnya gitu ya. Ini kan surat An'am, mulai An'am ya, dari awal Asilah Baniyah ini kan kita dipandu mulai dari surat awal-awal. Nah, itu saya belum sempat belum sampai ngerti bahwa ini adalah alat apa namanya ya, cara ya yang membawa kita bisa tahu struktur suatu surat ya. Ini khususnya saya baru merhatiin yang Al-An'am ini. Ternyata dari dulu kan memang diurut tapi nggak diperhatiin kalau surat ini begini. Nah, sekarang ini kelihatan bahwa antara surat An'am dengan surat-surat lainnya itu ada suatu digambarkan ya, sepertinya ini untuk khalifah aja. Oh, saya nih baru ngerti ini ada prosesi bagaimana pengkhalifahan di An'am 165 itu. Saya mendapat pelajaran bahwa secara umum udah dikasih gambaran bahwa akan ada derajatnya lebih tinggi dan lebih rendah ya dalam khalifah di apa namanya, khalifah umum. Kemudian diambil ke khususnya di surat Fatir itu bahwa orang yang sudah diangkat derajatnya itu sepertinya ada pesan bahwa ini adalah orang yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah mendapat dengan fil ardi ini udah mendapat amanah gitu ya. Jadi langsung dikasih rambu-rambu bahwa itu mengangkat kata-kata kekafiran. Jadi amanah udah dikasih, jadi langsung diingatkan bahwa jangan kufur begitu. Jadi saya lihat lagi An'am berikutnya, oh rupanya mengantarkan kita untuk mengetahui walaupun kita orangnya nggak ngelmu ya, tapi Masya Allah dengan cara-cara begini kita jadi tahu bahwa surat Al-An'am ini punya format, ada yang umum tapi itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa dia ditarik, kadang-kadang dia menjadi bagian dari suatu prosesi, kadang-kadang dia mengangkat ada derajat tertentu suatu kata. Masya Allah Pak Ustadz, jadi artinya apa, walaupun Syekh seorang profesor ya, kita yang awam diajarin ilmu yang kita tuh nangkap gitu sedikit-sedikit walaupun telat nangkap gitu. Jadi oh begitu ya penghalifahan. Saya khusus yang ini, yang surat ini yang 133 ya. Ini saya tangkap bahwa antara An'am dengan Fatir itu suatu rangkaian penghalifahan prosesi yang bagaimana Allah memberikan penghalifahan kepada seseorang secara umum, walaupun saya lihat di ayat 165 itu seolah-olah karena ada Ghafurur Rahim, apa itu artinya nanti kalau ada yang dilebihkan jangan iri gitu kan, karena bisa aja kita merasa iri kita nggak mendapat derajat yang tinggi, tapi setelah kita dipindahkan kita mengerti ayat ini, ini baru ancang-ancang ya sepertinya kalau yang saya tangkap bahwa akan ada gitu peringatan awalnya, early warningnya gitu kan. Di Fatir itu udah langsung kepada orang-orang yang diamanahkan lebih, yang punya amanah menjadi khalifah ya. Orang kan khalifah kan dipilih ya, maksudnya bukan dipilih, maksudnya ada di awal sudah dibilang ada yang dilebihkan. Masya Allah Pak Ustadz, Syekh benar-benar mengasih tahu kita yang orang awam yang lambat telat tahu, tapi alhamdulillah bisa ngikuti. Masya Allah, syukran Pak Ustadz. Kalau ada yang salah, tentunya ada yang salah pastinya. Saya mohon diluruskan karena saya nggak mau ini bentrok dengan pikiran saya. Kalau saya terima bentrok ini nanti setan menggoda gitu kan, kebentrokan itu menjadi salah tafsir gitu. Saya nggak mau melihara kebentrokan itu, jadi setiap saya paham saya ingin diluruskan. Syukran Pak Ustadz. Ya memang namanya diskusi, namanya kita memahami satu teks bisa berbeda memahami itu. Tapi ya harus ada panduannya untuk memahami. Tidak bisa kita liberal atau secara liar. Mereka mengatakan Islam liberal itu Islam liar, tidak mau berpatokan pada kaidah. Nggak bisa, semua ada aturan. Ya, bahkan hidup di dunia saja ada aturan. Maka Allah kata innamal hayatud dunya la'ibun. Tidak lain dan tidak bukan kehidupan dunia ini adalah permainan. Permainan itu maksudnya ada aturan main. Nah, aturan mainnya diikuti supaya tidak salah. Kalau tidak diikuti ya udah offset terus. Ya, nggak boleh. Nah, sekarang kita mau memahami Al-Quran, ada aturannya. Nah, tadi yang boleh dia katakan itu satu sisi yang
penulisnya Fadil Saleh Samarra'i tidak sebutkan itu. Satu hal yang mestinya disebutkan itu, ketinggalan juga itu. Ya, di dalam surah Al-An'am memang secara umum Allah katakan bahwa khalifah-khalifah itu ada yang Allah tinggikan derajatnya di atas khalifah-khalifah yang lainnya. Ada penguasa yang lebih berkuasa daripada penguasa-penguasa yang lainnya. Dan itu sifatnya umum. Nah, di surah Fatir, Allah mengatakan khalifah-khalifah di muka bumi ini, ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, ini sudah mulai mengerucut ke sifat. Maka faman kafara fa alaihi kufru, siapa yang kafir sudah jadi penguasa kafir. Nah, kekafirannya itu akan menjadi bebannya sendiri. Itu sudah ke orang-orangnya, ke masing-masing orang. Beban masing-masing orang. Ya, saya kira itu ya. Jadi memang dipelihara sekali itu. Keserasiannya dipelihara. Ini pokoknya sifatnya umum semua. Ya, ini khusus semua. Gitu. Ya, pelajaran penting menurut saya. Ada anak kecil pakai baju gombrang, pakai baju bapaknya yang nggak benar. Ya, nenek-nenek pakai baju anak-anak TK itu sekolah yang nggak benar, nggak boleh. Nggak pantas. Jadi semua itu harus dipantaskan. Harus dipantaskan. Kita ini pantasnya sebagai hamba Allah seperti apa? Sebagai orang yang diberi mandat, diberi kekuasaan itu sebagai hamba Allah pantasnya seperti apa? Itu diatur. Nah, sebagai seorang penguasa yang kekuasaannya di bawah kekuasaan yang lain seperti apa mestinya? Hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan Allah. Semuanya itu harus diserasikan supaya tidak salah. Diatur di dalam Islam, semua diatur. Saya kira itu ya. Sudah jelas ya. Tadi as-sifatu tabi'atun li mausufiha. Sifat itu mesti mengikuti apa yang disifati. Sifatnya laki perempuan, ya sifatnya harus perempuan. Begitu. Allah sifatnya sifat Allah. Jadi Allah jangan disamakan dengan makhluknya. Seperti itulah. Ya, itu namanya apa tuh? Namanya munasabah, keserasian. Ada ilmunya tersendiri itu. Itu bagian cabang dari ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Ya, jadi kalau ada ayat yang sedang dibicarakan, pasti kita akan melihat ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya bicara seperti apa, ayat-ayat setelahnya bicara seperti apa. Kenapa? Karena antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, itu ada keserasian. Saya kira itu ya. Halo? Ya, Pak Ustadz, saya ini penangkapan saya yang awam itu Syekh sangat menjaga konsistensi profesionalisme beliau ya di dalam bahasa. Sebenarnya mungkin kalau dibahas masuk ke tafsir tentu jelas bisa ya jelas mengerti, tapi kayaknya menjaga banget ya, tidak mengangkat kemana-mana kecuali dari bahasa, Masya Allah ya, menjaga benar gitu. Padahal kita yang awam bisa aja ya, bisa aja macam-macam yang dibahas satu ayat kita lihat yang lain-lain, tapi Syekh menjaga profesionalisme di bidang kepakaran beliau, Masya Allah. Sangat disiplin sekali. Syukran Pak Ustadz, jazakallah khair. Disiplin sekali, betul, konsistensi, nggak mau melebar ke mana-mana gitu kalau saya pelajari cara-cara membahasnya. Iya, benar. Kita yang nggak tahu bahasa cepet bisa ngerti gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Pak. Afwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penempatan surat ayat itu kita dengan mempelajari yang tadi dijelaskan apa Pak Ustadz, keterkaitan itu namanya muasabah apa? Munasabah. Munasabah itu semakin jelas bagi kita bahwa itu sangat sempurna gitu. Sempurna sekali. Jadi yang ingin saya tanyakan gini Pak Ustadz, misalnya surat
Al-Anbiya ya, mengenai nabi-nabi. Itu ada kesamaannya dijelaskan di sana sifat ataupun apa kejadian-kejadian terhadap nabi-nabi itu. Kedua, misalnya sifat kaum yang sangat zolim gitu Pak Ustadz, yaitu kisah Fir'aun, kaum Samud, kaum Ad, ya, itu juga dikelompokkan. Nah, pertanyaannya, apakah ini juga merupakan keterkaitan tadi yang khusus sama yang umum gitu, antar topik, konten, konteks, itu juga dikelompokkan demikian gitu Pak Ustadz. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, semuanya selalu seperti itu, Bu. Semuanya selalu saya pernah katakan ini ya, bahwa ya, saya sedang mencari surah Al-Anbiya ini. Oke, ini surah Al-Anbiya. Ibu bicara ya, surah Al-Anbiya. Pertama-tama berbicara tentang hisab. Bahwa perhitungan amal manusia itu sudah dekat. Kapan itu akan dihisab? Akan dihisab nanti. Yang jelas, hidup mati itu semuanya ujian. Dan semuanya dihitung. Manusia hidup dibayar. Berbuat baik dibayar, berbuat jahat dibayar oleh Allah. Masing-masing bayaran disesuaikan dengan perbuatannya. Ya, munasabah serasi dengan perbuatannya. Ya. Iqtaruba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia, sudah dekat kamu mati, nanti akan dihitung amalan kamu. Sudah dekat seperti itu masih saja berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Baru setelah itu ya berbicara tentang Nabi. Ya. Tentang keimanan mereka kepada para nabi. Ya. Apa katanya? Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu ya. Kalian itu ngomong rasul itu harus dari malaikat. Yang benar aja. Kata Allah, itu sebelum kamu hai Muhammad, kami sudah utus. Sudah utus rasul-rasul ya berupa manusia juga. Nah, hanya bedanya antara rasul dengan bukan rasul, rasul dapat wahyu. Nah, sekarang ya kalian yang bersikuku bahwa rasul itu harus dari malaikat, tanya kepada ahli ilmu. Tanya kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani. Apakah rasul yang diutus kepada manusia itu berupa malaikat? Apakah Nabi Adam itu malaikat? Nabi Ibrahim malaikat? Nabi Musa, Nabi Isa itu malaikat? Tanya. Ya, Allah ajak logika manusia untuk berfikir. Apa katanya? Wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Kami tidak jadikan manusia, tidak jadikan nabi-nabi itu jasad yang tidak makan, tidak minum. Nabi itu makan, minum. Manusia nabi itu. Dan para nabi itu tidak kekal. Dia akan mati. Dan seterusnya, ya intinya ini semua berbicara tentang apa? Berbicara tentang interaksi antara Allah, nabinya, dan makhluknya. Ya. Interaksi antara kaum dengan nabinya, nabi-nabi mereka. Ya. Terus bagaimana Allah itu membalas kaum yang sangat keras sekali keingkarannya kepada nabi yang diutusnya. Bagaimana mereka dipunahkan oleh Allah. Ya. Dipunahkan oleh Allah setelah mereka mengingkari para nabi, padahal Allah telah memberi mereka rizki yang besar. Diberikan kehidupan yang mewah oleh Allah.
tapi dengan kehidupan yang mewah itu mereka bersombong dan justru utusan Allah direndahkan. Ya, kalau dalam surah Al-Waqiah kan jelas ya, Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, kalian jadikan rezeki kalian dengan kalian menjadi seorang yang mendustakan. Dengan kalian mendustakan. Kalian dikasih rizki oleh Allah, tapi kalian tetap saja ingkar, tetap saja mendustakan Allah. Kalian berbuat maksiat dengan rizki dari Allah. Kalian kafir kepada Allah dengan rizki, padahal Allah kasih rizki kepada kalian. Itu namanya imtinan itu. Nah ini yang dalam surah Al-Anbiya. Ya, jadi semuanya sudah di hal-hal seperti itu, di penamaan surah dengan kontennya, konteks dan lafaz-lafaznya itu semuanya memelihara keserasian yang sangat sempurna sekali. Dari berbagai sisinya. Ya, saya kira itu ya sampai ayat 100 sampai ayat 100. Saya kira itu, Ibu. Ya, syukran Pak Ustadz. Jadi benar apa yang Ibu katakan, itu semua memelihara itu semua ya, keserasian itu sendiri. Sampai ayat 112 ya. Nggak kelihatan sama saya ini ayat berapa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 133. Saya mau menanyakan ini, Ustaz. Tadi kan Ustaz menjelaskan bahwa tidak benar kalimat kata khalifatullah itu ya. Iya, karena kan seolah Allah ada penggantinya begitu ya. Iya. Itu kalau dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 30 gimana? Ustaz, ini ja'ilun fil ardi khalifah itu. Terus yang kedua, saya itu penggemar cerita Raja-Raja Mataram, Ustaz. Nah itu semua Raja Mataram itu mendapat gelar Khalifatullah dan Panotogomo gitu. Nah itu kira-kira dasarnya apa ya? Atau mungkin kalau Panotogomo itu kan dia juga di samping raja juga sebagai pemimpin agama begitu. Nah itu Ustaz, mohon pencerahan. Makasih. Ya ada dua ya. Kata-kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bapak lihat ya. Fil ardi khalifah. Asalnya apa, Pak? Khalifatun fil ardi. Apa khalifatullah enggak? Khalifah pengganti makhluk sebelumnya. Ibnu Abbas mengatakan sebelumnya yang berkuasa itu jin. Yang meramaikan bumi ini jin. Berkuasa di bumi ini jin. Terus mereka saling perang, menumpahkan darah. Lalu mereka ditaruh oleh Allah di laut-laut, di tempat-tempat, di pojok-pojok, di tempat-tempat yang kotor. Lalu Allah ciptakan manusia, ciptakan Adam sebagai pengganti. Sebagai pengganti mereka. Dengan anak cucunya yang menjadi nabi, menjadi penguasa-penguasa yang meramaikan bumi. Jadi tetap saya khalifatun fil ardi. Apa khalifatullah? Enggak. Ya. Bagaimana kita itu mengetahui? Karena ini urusannya gaib ya, dari wahyu. Ya. Dari wahyu. Gimana ya? Kita harus buka kamus. Kita harus buka
Harus buka kamus, harus buka tafsir. Ibnu Abbas mengatakan itu Nabi Adam atau manusia itu khalifahnya makhluk sebelumnya. Sebelum manusia menghuni bumi, sudah ada yang menghuni bumi. Siapa itu? Ya, bangsa jin. Ya, saya mau buka ya. Ibnu Katsir. Ayat berapa tadi, Pak? Ayat 30. Ya, ini ya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ada hadisnya semua nih. Perhatikan, Pak Pur ya. Apa yang saya katakan tadi ya? Lihat ya, yang mengatakan khalifah. Ibnu Jarir mengatakan, "Fakana ta'wilul ayat ala hadha inni ja'alun fil ardi khalifatan minni yakhlufuni fil hukmi bil 'adli baina khalqi wa inna dzalika al khalifata huwa Adam wa man qama qum ta'at fit." Ya, ini nih ya, yang mengatakan khalifah Allah di muka bumi ini. Ya, khalifatan minni. Qala Ibnu Jarir wa inna ma manal khilafah allati dzakaraha Allah innama hanyalah makna khilafah yang Allah sebutkan adalah khilafah qarnin minhum qarnan. Khilafatu qarnin minhum qarnan. Ya, penggantian satu generasi dari mereka atas generasi yang atas generasi sebelumnya. Ya. Baik, ini Ibnu Abbas nih Pak. Yang tadi saya katakan ya, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan inna awwala man sakanal arda al-jinnu. Sesungguhnya yang pertama kali menempati jin yang pertama kali menempati bumi adalah al-jinnu, jin. Fa'afsadu fiha, lalu mereka membuat kerusakan di muka bumi. Wasafaku fiha dima, saling menumpahkan darah. Wa qatala ba'dhum ba'dha, sebagian mereka membunuh yang lainnya. Qala fa ba'athallahu ilaihim iblisa fi jundin minal malaika. Ya. Faqatalahum iblis wa ma ma'u hatta alhaqahum bijazairil buhur. Lalu Allah mengutus iblis kepada mereka, kepada para jin itu. Iblis bersamakan dengan para malaikat. Jadi iblis membunuh, memerangi para jin itu. Hatta alqahum bijazairil buhur, sampai akhirnya mereka digiring di pulau-pulau yang ada di tengah laut. Wa tarafil jibal,
dan ujung-ujung gunung. Tsumma khalaqa Adam faaskanahu iyyaha. Kemudian Allah ciptakan Adam, lalu Allah letakkan Adam untuk tinggal di bumi. Falidzalika qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itulah makanya Allah mengatakan sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Penggantinya siapa? Penggantinya al-jin. Itu ya Pak ya. Nah, tentang raja-raja Mataram yang disebut sebagai khalifatullah di muka bumi, itu ada ya takwilnya ini. Qala Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan takwilnya ayat dengan demikian maka takwil ayat itu inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah, pengganti minni dariku, ya, pengganti yang Allah berikan, penggantinya yang aku berikan dariku, gitu ya. Yakhlufuni fil hukmi bil adli, yang menggantikan aku dalam menghukumi manusia di muka bumi dengan keadilan. Ya, baina khalqi, dia di antara makhlukku. Wa inna dzalika khalifata huwa Adam. Wa man qama maqamahu fi ta'atillahi wal hukmi bil 'adli baina khalqi. Ya. Jadi rupanya ada juga nih. Tapi ini takwil saja ya. Takwil saja. Takwil itu penafsiran. Ya. Kalau Ibnu Jarir mengatakan penafsiran. Apakah itu cocok dengan kata-kata khalifah itu? Begini ya. Ini kan yang Bapak katakan tadi ya. Jadi ja'ilun fil ardi khalifah tampak dari sini ja'ilun fil ardi khalifah. Oh ya, makna khalifahnya apa sih? Makna khalifahnya itu adalah pengganti. Makna khalifah adalah penguasa. Ya, dua-duanya ada di dalam Al-Quran, makna itu. Gitu ya. Dalam kaitannya makna khalifah sebagai pengganti, tidak mungkin manusia ini sebagai pengganti Allah. Oke, Pak? Ya. Ya, tidak mungkin manusia sebagai pengganti Allah. Nah, dalam kaitannya manusia sebagai penguasa di muka bumi yang Allah turunkan, ini kalau misalnya disebut khalifatullah, penguasanya Allah, maksudnya penguasa yang Allah kasih mandat, itu bisa saja. Gitu ya, itu bisa saja. Tapi kata khalifatullah itu, khalifatullah ini menyalahi kaidah bahasa. Khalifatullah itu menyalahi kaidah bahasa. Boleh menjadi penguasa yang Allah pilih, tapi tidak bisa menjadi pengganti Allah. Mestinya kata-kata khalifatullah tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Dia khalifah. Abu Bakar khalifatul Rasulillah. Penggantinya Rasulullah. Begitu. Boleh disebut penguasanya Rasulullah, boleh penguasanya Rasulullah, yang maksudnya yang meneruskan kekuasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu ya. Ya, saya bisa salah. Oke, Ustaz. Ya. Terima kasih banyak, penjelasannya cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya mungkin mau bertanya. Monggo. Ya, cukup Bu ini. Ya, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita cukup kan? Ya. Silakan. Ya. Saya cek YouTube dulu ya, Ustaz.
Mungkin Silakan. ada pertanyaan. Ada 14, tapi tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Banyak juga di YouTube. Berapa, Bu? 14? Alhamdulillah. Berarti di total jadi 74, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran, dan teman-teman jazakumullah khairan atas kehadirannya. Kita akan berjumpa dengan kitab yang sama, bahasannya di hari Sabtu. Dan insya Allah kita akan, hari ini masih ada kelas terjemah, ya kan? Jadi di sore hari kita masih berjumpa. Baiklah, kita sudahkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.